Kamu gini, kamu setuju nggak poligami? Setuju. Halo Net, nah ini episode perdana podcast gue. Jadi dari sekian banyak nama buat guest star, gue sampai bingung siapa yang pantas gitu, yang bisa gue hadirkan di episode perdana ini. Nah, jadi dari sekian nama itu gue ya akhirnya memilih istri gue sendiri. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam. Aku deg-degan ya, belum apa-apa. Gimana perasaannya jadi guest star perdana nih di podcast gue nih? Lebih deg-degan sih, padahal kan dulu juga sering ketemu kamera, tapi kan kalau di depannya kamu tuh agak beda. Asik. Asik. Terus setiap hari ketemu. Aduh. Kalau digombalin di depan kamera beda rasanya tuh ya. Ke hati, ya? Ke hati itu lebih gitu. Pencitraan banget. Enggak dong ya. Aja. Gimana? Apa kabar Anissa Fadliatus Solihah? Asik. Lengkap banget. Bukan Anissa Wijaya, bukan? Bukan. Bukan, oh ya tetap Anissa. Tetap Anissa Fadliatus Solihah. Alhamdulillah baik. Cinta gimana cinta? CNT ya. CNT gimana kabarnya? Alhamdulillah aku seneng bisa kamu akhirnya mau juga setelah dirayu-rayu untuk jadi guest star di episode perdana ini. Terima kasih banyak. Nanti ditambah transferannya uang bulanannya. Dengar semua dengar. Ini di luar uang bulanan biasanya ya ini. Profesional nih ya. Iya, ganti dong waktunya. Profesional ya. Biasa dibayar berapa kalau syuting? Rezeki anak soleh, rezeki istri soleha. Alhamdulillah. Suaminya juga soleh berarti kan? Amin. Iya dong pasti. Kalau nggak bilang soleh ya gimana? Gue bingung sendiri mau nanya apa ya. Apa ya? Umur berapa nih umur? Aku nggak mau bilang umur. Kamu sama aku kan jauh. Tapi berhubung wajahku dewasa, jadi kayak ya udahlah. Nggak jauh banget kan sebenarnya? Jauh lah. Gimana sih? Cuman ya beruntungnya kamu, aku wajahnya seperti dewasa, jadi aku bisa mengimbangi. Iya, gitu, mengimbang ya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Tua sebelum waktunya saya. Enggak kok, kamu tetap kadang-kadang kelihatan lebih dewasa, kadang-kadang childish juga sih. Tapi kamu suka yang mana? Gimana keadaan, gimana momen, gimana tempat juga, dan gimana pas mau ngapain gitu. Ngapain emangnya? Aduh, jadi bingung saya. Gimana Pak? Mau tanya apa? Satu pertanyaan, ada rate harganya soalnya. Catat tolong. Aku mau nanya, gimana perasaan jadi seorang istri itu Bagus Wijaya? Asik. Siapa gue ya? Perasaannya yang pastinya kan beda dulu sebelum menikah sama sesudah menikah. Tapi ya yang kalian tahu semenjak saya jadi istrinya Pati Bagus Wijaya, saya udah nggak bisa marah-marah, nyindir-nyindir di IG story. Pokoknya semuanya harus serba ditahan. Oh gitu. Harus sabar, oh biasanya barbar gitu. Iyalah. Soalnya kan aku masih muda, nggak kayak bapak udah tua ya. Jadi darah muda itu memang ya kan berpengaruh juga kan. Alhamdulillah. Terus, berarti ya jadi lebih soft sekarang ya. Iya, soalnya kan sekarang yang harus dipikirin kan gak cuma nama aku, tapi nama suami juga gitu. Jadi terkadang aku pengen ngebales orang, ya kalau lagi kesel kan, terus pengen bales apa di IG, sekarang ditahan-tahan, soalnya kan ada suami. Apalagi seorang Pati Bagus Wijaya kan gak mungkin kan isinya barbar. Meskipun ya di belakang layar gak apa-apa lah ya, agak barbar, tapi kan jangan terlalu lah, agak dikurangi sedikit begitu. Gimana rasanya jadi suaminya di sofa? Aduh, ditanya balik gue, kan gue hostnya ini. Nggak boleh nanya balik. Boleh dong. Nggak boleh. Boleh lah. Nggak, ini kan gue hostnya. Gimana rasanya? Pasti bahagia banget kan? Kamu udah tidak terbayarkan kan bahagianya menjadi seorang suami. Harus jujur atau yang jawaban bohong? Jujur aja lah, meskipun menyakitkan ya. Bahagia banget. Meskipun? Gak ada meskipun. Karena begitu aku ketemu kamu, itu aku baru tahu namanya cinta tanpa alasan, cinta tanpa sebab. Ya mencintai aja ngalir gitu.
Jadi kayak gimana ya? Nggak berat gitu mencintai kamu ternyata. Untuk para ibu-ibu ya di luar yang lagi nonton, kalau suaminya begini ya ya aja. Meskipun hati ini nggak percaya juga ya say, tapi ya udah nggak apa-apa. Yain aja biar dia seneng. Kan kita nggak tahu ya. Tapi ya amin aja. Kita kan sebagai istri yang baik-baik aja berdoa berharap ke suami yang baik-baik ya kan Pak? Iya, alhamdulillah. Gitu. Karena aku agak slow gitu ya, seneng kan liatnya. Apalagi kita udah dikarunain anak kan kemarin, cewek cantik banget, terus sehat. Nah itu menambah lagi kebahagiaan. Amin, alhamdulillah. Aye. Tapi liburnya lama banget nih. Libur apa? Habis melahirkan. Ya wajar lah, untung wajar gak ya? setahun, gak sampai setahun lah, bentar lagi. Kan begitu selesai langsung ini kita staycation kan. Bisa nambah lagi staycation kemana lagi Pak? Minta jatah jalan-jalan ya. Terus gimana? Nanya apa lagi? Apa ya? Gue bingung sendiri. Kayak kursi panas gitu, kayak bukan kursi panas, meja aja ikut panas, bergetar ya semua. Enggak, sebenarnya kita kan nggak terlalu lama kenal, tapi kenal awalnya kan kenal dari kerjaan, terus enggak. Dan itu pun hanya sekedar pekerjaan. Gitu. Enggak punya WhatsApp segala macam. Karena dulu itu emang kamu hubungannya sama yang ngurus aku kan. Ya, jadi sebenarnya kita juga ya aku sendiri jarang banyak nanya lebih dalam sih, ya kan, tentang kamu who you are gitu kan. Jadi gue juga ya kalau gue itu tadi cinta tanpa alasan, gue bisa mencintai lu apa adanya tanpa ngelihat lu siapa dan sebagainya. Ya walaupun lu istilahnya ya populer ya di kalangan di kampung Pak. Iya sampai kemarin aja aku kan main ke satu tempat kuliner gitu. Ternyata itu dari mulai penjualnya, suaminya, istri-istrinya, dan pegawai-pegawainya itu fans club kamu loh. Fans club kamu. Iya kan? Wih, luar biasa gitu. Ya, nah, aku pengen gali juga sih di podcast gue ini, karena yang nonton juga mungkin banyak yang belum tahu, termasuk aku mungkin ada yang belum tahu tentang kamu gitu. Iya. Jadi aku mau nanya, sebenarnya yang aku tahu kan kamu model ya. Dulu ya model sama. Iya, sekarang kan udah gak jadi model. Bapak kan gimana? Setiap ada yang kerjaan, proyeknya gede. Ini nggak malah jadi. Jadi nggak sesuai dengan perjanjian pernikahan ya, say. Jadi kesempatan banget nih dia nanya. Aku pengen marah-marah sebenarnya. Jadi kayak sebelum nikah kan kita kenalnya bentar banget ya, untuk komunikasi kan bentar. Kalau kenal kan agak beberapa bulan. Nah, terus ada kayak perjanjian pranikah, pasti kan ada selalu. Terus aku bilang kan, aku mau tetap bekerja karena itu kan hobi, terus menghasilkan juga yang bisa aku tambah-tambah untuk bertahan hidup segala macam kan itu ya. Karena kan lumayan, bukan lumayan lagi, gede lah ya. Alhamdulillah cukup untuk jajan bakso. Tiba-tiba pas sudah nikah adalah lanjut kontrak, terus tiba-tiba harus dibatalkan karena ya tapi diganti sih memang, tapi kan kalau diganti tambah lagi kerjaan kan jadi double. Enggak ya, harus diganti. Dasar pedagang. Kalau punya istri pengusaha, hitung-hitungannya nggak kalah jago gitu. Ya gitu dulu. Sebenarnya seneng iklan. Brand apa aja sih yang dulu pernah dibintangin sama kamu? Boleh nyebut merek? Boleh, bebas. Siapa tuh jadi sponsor di sini kan? Lanjut kontrak ya, sekarang udah ketuk palu, boleh diizinin lagi. Boleh. Siapa tahu nanti brand-brand yang pernah menggunakan istri gue bisa nih kolaborasi di sini lah. Ada lah salah satu AC terkenal lah yang di Indonesia. Terus apa? E-commerce ya? E-commerce. Apa? Brandnya apa? Paytrend. Terus Rabani. Oh, Rabani pernah juga? Iya. Di hijab dong? Di hijab dong. Oh, gitu. Bisa jadi bagaimana sesuai request ya. Ya, hijab. Tapi kan jadi di hijab pas dipoto aja gitu? Iya. Oh iya. Tapi kan tetap
aku nggak, meskipun aku model tapi aku nggak yang gimana, tetap yang ya biasa aja. Bukan model-model seksi kan? Bukan lah, bukan. Yang benar-benar masih sopan gitu ya. Iya. Kalau model seksi juga pasti kamu nggak mau sama aku kan? Iya dong. Jelas. Terus apa lagi ya, iklan minuman yang ada di apa? Ya, Euphoria. Euphoria. Oh, Euphoria yang ini di Yogurt. minimarket gitu banyak Terus ya. apa lagi ya? Ya ada lah. Alhamdulillah. Ya produk baby juga beberapa merek besar ya di Indonesia. Alhamdulillah ya Pak. Banyak juga Makanya ternyata. jangan dihalang-halangin kalau ada kerjaan gimana sih? Lumayan lagi. Bukan dihalang-halangin. 2 tahun, 3 tahun. Bukan Modal kenamaan brand bayi se-Indonesia loh. Pelan-pelan di mana-mana, di Surabaya di mana. Gue yang gue pengen ketawa. Alhamdulillah sih dia ngomong ini alhamdulillah banget. salah pertanyaan kayaknya. Tapi gue ada yang lucu nih. Gue waktu bayi kita lahir ya. Terus ada yang ngasih kado kan. Terus kadonya itu produk baby yang fotonya dia. Fotonya dia jadi covernya. Ya udah, ya nah ini mama nah. Itu gadis saya. ini teman-temannya dia emang ada aja ya. Tapi ya keren juga sih ya. Iya, alhamdulillah. Banyak yang kirim produk jadinya. Itu dari biasanya kan yang tadi brand Robani itu kan pasti pakai hijab ya. Nah itu nggak mau ke bawah gitu sampai di luar pemotretan gitu. Sensitif banget ya Pak. Kesempatan gitu. Maaf panas nih meja. Mumpung Kenapa kayak gitu sih? Kan aku udah bilang gitu, sering banget soal ini. ya nggak apa-apa Jadi, dong. Aku pengen nanya lagi kan aku jarang nanya sebenarnya kan. Cuma plong sekali, cuman ngingetin terus plong lagi kan gitu. Karena aku juga kan bukan tipe yang otoriter. Otoriter sendiri. Gila di blok semua nih omongan gue. Tidak boleh diawib ya, tapi nggak boleh dikit-dikit. Ya otoriter kan untuk kebaikan kan nggak Ya, apa-apa. kadang harus tegas bukan otoriter. Sedikit bela. Kebanyakan tegas ya. Ya kebanyakan tegas. Aku serius sih, kayak mungkin ya. Kenapa ya? Kalau dari pergaulan aku sih ya biasa aja sih, nggak akan jadi pertanyaan. Tapi kalau dari lingkungan kerja, lingkungan bisnis suami kan pasti kenapa nih seringnya kamu nggak berhijab gitu? Iya banyak banget yang nanya gitu. Karena kan apa sih? Karena lingkungan gue kan memang di bisnis juga berkaitan dengan syariah dan sebagainya. Ya begitu pasti kayak kaget juga kan pas tahu aku. Makanya aku sempat kayak ya udahlah karena akunya juga dihijab belang betong gitu. Tahu ya, belang betong? Belang betong itu apa ya? Bahasa Indonesia itu kadang iya kadang enggak. Iya kadang enggak. Jadi ya udahlah di IG kamu gak usah nampilin aku gitu, ya kan? Tapi aku pikir aku batalin itu say. Soalnya ada istri aja, lope-lopean di IG banyak, apalagi kalau nggak ada aku di IG-nya bakal kayak gimana? Jadi udah pajang aja. Dulu sebelumnya sempet sih ya aku nggak minta ya udahlah nggak usah diposting aja aku gitu karena kan malu kan. Iya sih, kayak aku juga kasihan sama kamu, pasti jadi pertanyaan banyak kalau kamu ke Jakarta ketemu ya orang-orang penting di bisnis kamu kan jadi pertanyaan. Tapi ya gimana ya, aku nggak mau buka tutup. Aku nggak membenarkan ya seorang perempuan nggak berhijab. Kadang kan suka ada kata-kata kayak nggak apa-apa yang penting hatinya. Tapi aku nggak setuju meskipun aku nggak berhijab ya. Aku nggak setuju dengan kata-kata itu karena sombong banget sih kok merasa lebih baik daripada yang berhijab gitu kan. Aku sadarin itu, aku nggak taat gitu. Bagaimanapun wanita yang berhijab dengan yang tidak berhijab tetap baik yang berhijab. Betul Bapak? Dia kok jawabnya menceriakan diri sendiri gitu ya? Iya karena kan pokoknya aku salah aja udah. Gak akan ada pembelaan. Ya memang. Jadi kamu ngaku salah nggak berhijab? Iya. Cuman belum mau gitu. Mau. Oh mau. Tapi belum. Untuk saat ini. Mau sesuai acaranya aja. Aku mau pakai sari suka. Iya. Yang penting kan bukan yang penting juga pembelaan lagi ya. Tapi kan aku sekarang pakaiannya kan ya kalau atasnya panjang, bawahnya ya agak pendek sedikit, pendek kan udah lumayan. Sedikit tapi
menuju lebih baik gitu. Tapi kan maksudnya gini sayang. Jadi aku punya PLS. Kalau udah manggil sayang ini ngerayu nih. Sayang takut dimarahin juga. Nanti gini aku mah akan marah, cuman aku takut Allah marah. Tuh kan makin nih gitu. Suka nakut-nakutin. Jadi gini. Udah salah sih, emang nggak boleh itu salah ya udah nggak usah. Tapi maksudnya aku tuh ya bukannya aku ngebaik-baikin, bukan, tapi aku lagi proses perbaikan diri sedikit-sedikit dari dulunya. Misalnya habis sholat 5 waktu langsung udah beres, sekarang kan ya dikit-dikit itu ya, mudah-mudahan kan cepet ya di hijab fullnya ya, jadi sedikit-sedikit bergeser gitu. Kalau aku sih doain terus, doain biar maafin aku gitu. Merasa bersalah bang. Kalau aku doain terus aku nggak bisa merubah kamu. Seberapa hebatnya aku menyampaikan tentang hal-hal kebaikan, aku nggak bisa merubah kamu sedikit pun. Karena yang merubah kamu tuh pasti Tuhan pencipta kita, bener kan? Kayak gitu. Jadi, tapi aku punya senjata namanya doa. Nah, doa ini juga mudah-mudahan ya nanti Tuhan yang menggerakkan. Amin. Terima kasih atas kebijaksanaan Bapak. Ketok palu dulu say. Tapi ada deadline ya, tetap. Ada deadline. Ya kan, aku udah punya baby, perempuan juga lagi. Aduh. Ya mudah-mudahan lah. Karena aku kan dikenal sama di luar sana juga dari anak band hijrah ke nuansa Islami, jadi pengusaha juga berbasis syariah. Nah, karena aku dinilai hijrah, padahal hijrah aku tuh hijrah terus menerus gitu. Hijrah setiap waktu sebenarnya, karena belum merasa benar, belum merasa baik juga, masih banyak harus diperbaiki. Nah, akhirnya ngerembet deh begitu aku married sama kamu. Ya wajar sih ya, ada yang nanyain, ada yang ini. Tapi ya mudah-mudahan karena ini momennya di podcast ya bisa tahu sendiri. Yang penting mas, gue doain terus gitu. Tapi pakai deadline. Ya minta bantuan juga, doa-doa dari teman-teman biar karena rumah tangga itu emang gue pengen bawa seislami mungkin. Goalsnya itu pengen seislami mungkin. Tapi gue juga tahu ini nggak mudah gitu, harus berproses. Ya kan orang prosesnya itu kan beda-beda. Aku dimulainya mungkin dari yang arah ini, orang lain arah ini gitu. Tapi kan yang terpenting dari hati aku yang paling dalam, aku udah mengumpulkan baju-baju syar'i, ya kan, belanja terus baju syar'i, artinya kan itu udah ada kemauan. Iya. Doain aja. Minum dulu. Haus. Ini nggak ada labelnya lagi kan? Mancing banget ya, mancing sponsor banget. Tapi kita juga kalau ada produk UMKM mau dibantu ya, kita support untuk tayang ya minuman atau apa gitu. Khususnya UMKM Kabupaten Bandung ya. Basah nih. Seger ya? Seger. Ya mengobati kepanasan ini. Apalagi terus pertanyaannya? Ini deh, pasti ini juga banyak yang nanya kan, dan ada yang pengen tahu juga mungkin ya. Karena ada yang nanya ke gue sih. Misalnya kayak pertanyaan ini sama kayak Kang Tewe kenapa nikahin kamu gitu kan. Itu ada pertanyaan ke aku juga gitu. Nah, mungkin juga ada pertanyaan. Nah, ini juga pertanyaan aku sih buat kamu. Kamu kenapa mau menikah sama aku gitu? Kenapa ya? Nih, ini kelihatan nih apa ini jujur apa enggak nih. Hati-hati banget ya. Aku belum pernah nanya ini loh ya. Iya benar. Benar kan? Salah kata rumah prahara nih, rumah tangga. Jangan sampai sayang. Sebenarnya sih waktu itu nggak niat nikah ya. Awalnya ya, emang karena bisnis kita kan? Itu ya memang nggak kepikiran karena aku pun memang ada laki-laki yang deket, ya kan? Oh siapa itu? Kepo banget. Kok aku baru tahu? Terungkap nih di podcast ini nih. Kalau deket kan pasti ada, ya kan? Ya nggak apa-apa. Ya. Kalau toh aku menikahnya sama aku juga kan. Ada laki-laki yang dekat. Ya kan namanya juga memilih ya, kenal gitu. Tapi nggak kepikiran nikah dulu karena kan almarhum papa kayak ngetin hati-hati, jadi sedih. Ngetin hati-hati kalau kenal laki-laki gitu. Terus waktu itu emang ada yang deketin juga, tapi papa aku tuh
nggak ngizinin sebenarnya nggak suka anaknya pacaran. Tapi kan papaku mungkin nggak tahu ya kalau aku di luar pacaran terus ya. Akhirnya terus papa aku udah mulai sakit-sakit. Tisu. Papa aku udah mulai sakit-sakit. Terus papa nekenin terus ke aku jangan pacaran gitu kan. Ya mending nikah ya kan. Terus waktu itu nggak kepikiran sama kamu juga karena kan kita belum komunikasi ya waktu itu. Tapi adalah laki-laki yang mengajak nikah, ada ajakan ya, boleh kan? Yang ngajak bebas kan? Sebelum nikah sama aku ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah sama aku sekarang ada yang ke papa aku gitu, hati-hati gitu kan. Terus ya udah mending juga pergi ibadah dulu umroh, biar berdoa dulu gitu kan. Kan kita nggak tahu orangnya kayak gimana. Tiba-tiba pas dekat-dekat, udah deh aku jadwalin. Ternyata kamu datang untuk melamar aku tiba-tiba. Kamu cinta banget sama aku. Datang. Kaget lagi. Jadi pilihan kan makin banyak ya, Say. Pusing waktu itu, ya. Ya udahlah nggak apa-apa, yang mana aja. Ya asal yang terbaik dari Allah kan ya. Habis itu ternyata karena Covid, udah siap-siap mau berangkat, tiba-tiba batal karena Covid, aku nggak jadi pergi umroh. Nggak jadi. Habis itu ya udahlah, banyakin istikharah aja. Tiba-tiba sholat aku di tengah malam, kamu yang datang. Jadi ya udahlah. Iya kan? Jadi persiapan pernikahan itu cuma seminggu kan. Sebentar banget. Ya jadi karena itu bukan dipengen-pengenin nikah, bukan yang nggak mau nikah. Ya itu udah kayak gitu aja alurnya. Ya intinya waktu itu lihat papa di bulan suci Ramadan lagi ya kita menikah. Biar tenang gitu. Biar tenang, nggak mau kayak bikin khawatir orang tua gitu aja sih. Karena emang pacaran juga nggak baik kan sebenarnya. Tapi dulu pacaran tuh terus gimana dong? Oh Pak, kan semua orang punya masa lalu. Gitu. Jadi aku nggak ngeliat masa lalu kamu, tapi masa depan milik kita. Oh sih. Karena kamu nggak mau diungkap masa lalu. Jangan di sini. Tapi enggak sih. Ya walaupun misalnya saya punya aib ya. Semua orang punya aib. Punya aib. Ketika di waktunya terbuka ya. Gue juga secara pribadi udah nyiapin sih mental dan sebagainya. Iya nggak apa-apa. Tapi it's the past, ya kan? The future harus lebih baik gitu. Benar nggak? Yang terpenting itu. Jadi alasan mau nikah sama aku tuh hasil sholat gitu atau? Iya, karena waktu itu kan papa udah sakit, takut papa aku kepikiran anak perempuannya, takut pacaran gitu. Terus tiba-tiba ada kenapa lagi gitu. Jadi yang menikah daripada pacaran intinya gitu aja biar nggak berdosa. Kan orang tua pasti semua orang tua kayak gitu. Terus berarti almarhum papa waktu itu diantara ada beberapa pilihan yang melamar, aku yang disetujuin berarti ya? Ya setelah aku bilang ya itu disetujuin lah. Tapi kan terus pertanyaan bener nggak ini laki-laki gitu kan pastilah itu udah wajar lah ya. Terus ya aku gak yakin juga awalnya. Kenapa gak yakin? Wajah-wajah kamu itu kan kayak tidak meyakinkan ya. Contohnya? Dia mantan anak band, pastinya buaya, mau nikah sama buaya gitu Pak. Ya kan, tapi ya karena maksudnya apa? Takut di poligami? Ini lagi tren. Di luar sana lagi tren. Katanya dia menjadi presiden poligami Indonesia gitu. Gak usah sebutin namanya ya. Ntar dia datang. Sukses terus Bro Aldi Tahir. Sehat terus. Dia ini juga baru lahiran istrinya. Selamat ya, perempuan juga. Kalau nggak salah perempuan ya cantik banget juga. Pasti dong. Nanti gue undang deh Aldi Tahir ke sini. Bagus lah, sama-sama. Kita berempat nanti istrinya, kamu sama aku kita bahas poligami. Minum dulu. Takut syok. Keringet dingin, meja ikut panas, lukisan ikut bergetar. Lagi tren. Enggak kok aku nggak mau ngebahas soal itu, itu lagi tren. Tapi memang di syariat Islam itu ada. Iya. Jadi begini ya. Apa mau ini? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, lanjut aja. Maksudnya boleh poligami gitu? Gue masa nyosor terus ya.
Enggak kan begini waktu itu perjanjian pranikah kan. Sebelum menikah ya, berapa ya? 7 hari sebelum akad itu berlangsung, aku kan tanya ke kamu baik-baik dengan tenang. Kamu menikah dengan aku ada niat poligami atau tidak? Ya kan? Baik banget kan? Ya. Itu memang harus dibahas sebelum nikah tuh. Benar. Ya, memang kesalahan kebanyakan rumah tangga itu nggak ngebahas hal sensitif sesensitif itu. Akhirnya kalau suami menikah lagi, akhirnya jadi prahara rumah tangga. Padahal itu sebenarnya nggak apa-apa juga kan. Bagusnya itu memang sebenarnya perjanjian pranikah itu kan dianjurkan sebenarnya di dalam Islam juga. Bagusnya ada perjanjian pranikah. Nah, kebanyakan nggak ngebahas soal itu. Tapi kalau kita ngebahas tentang poligami, tentang ini kan, ya namanya ini kan laki-laki kan nggak tahu ya. Ada takdirnya, niat mah nggak ada. Niat mah nggak ada tapi diusahain. Emang siapa yang ceweknya? Emang cewek itu yang ngejemput Anda ke kantor kan enggak? Pasti bapak yang jemput ceweknya. Bapak yang ngajak makan, minta. Enggak dong. Misalnya. Emang iya ceweknya yang aku jemput kamu ke kantor kan nggak mungkin. Itu kan pasti ada usaha dari laki-laki. Kalau ada yang harus diselamatin gitu misalnya. Bukan yang itu mah tuh nggak syariah poligaminya itu mah. Yang poligami syariah itu misalnya ada santriwati misalnya dari guru, nah terus dia janda misalnya atau suaminya meninggal, punya anak banyak, nah terus mau nggak dinikahin sama Kang Tewe, nah itu benar poligami niatnya. Tapi kalau yang tadi ceritain mah yang enggak, tapi nggak ada niat loh ini ya, aku tetap berjanji kan sesuai pranikah. Kan? Iya, cuman aku nggak ada niat. Tapi meskipun janda cantik kan Pak? Ya haruslah. Ya haruslah. Ya, kalau karena aku waktu itu aku nanya begitu karena aku melihat suamiku mampu ya untuk berpoligami, ya kan? Yang jelas aku janji nggak akan selingkuh. Ya, aku kecuali ada takdir menikah kan bukan selingkuh ya. Mati lah. Nggak, jadi pokoknya aku. Tapi sebenarnya kan gini deh, aku nggak ada niat. Terus pranikah juga aku memang udah sepakat ya. Aku pribadi nggak ada niat berpoligami, ya kan? Menyesal nggak waktu itu pernah berjanji? Nggak menyesal. Tapi karena ini di Al-Quran juga ada, nggak boleh ditolak. Kalau terjadi takdirnya kan kita juga ya la haula wala quwata illa billah aja kan? Apaan? Ya pokoknya waktu itu. Nggak, kamu gini, kamu setuju nggak poligami? Setuju. Tapi yang di belakang ribu banget nih cowok semua soalnya. Pasti dia tonton videonya Nisa Fadilah nih, dia aja mengizinkan nih. Kamu juga. Aku setuju dengan poligami. Kamu nggak nentang ayat itu? Tidak menentang. Luar biasa. Nisa Fadilah, tepuk tangan semua. Gak nyangka loh dia bisa jawab begini. Sesoleh itu loh, sesoleha itu. Hanya saja, waktu Bapak menulis pra pernikahan itu, Bapak bilang tidak akan berpoligami, jadi Bapak tidak boleh berpoligami. Coba kalau waktu itu Bapak bilang misalnya ya, kayaknya ada deh keinginan poligami. Mungkin aku kan bakal berdoa lagi, karena kan yang menguatkan, aku juga nggak tahu ya nasib dan takdir rumah tangga ini seperti apa. Aku sebagai istri cuma berdoa dan ya berdoa yang baik-baik lah untuk suami kan. Tapi misalnya suamiku melihat wanita lain, aku yakin suamiku takut sama Tuhan. Ya kan? Sangat. Takut dan cinta sama Tuhan. Ya, aku yakin suamiku takut sama Tuhan. Dia nggak bakalan selingkuh. Tapi kalau nikah lagi nggak tahu ya. Enggak sih, aku juga tidak mengharapkan itu, tidak meniatkan itu. Tapi kita yang penting goalsnya, benang merahnya itu kita tidak menolak tentang poligami. Ya, karena banyak juga yang nanya ke aku kalau misalnya ya mungkin temen kamu sama temen aku juga kalau misalnya suami kamu nikah lagi atau gimana, ya aku nggak bisa ngebayang-bayangin ya kalau suami menikah lagi apa piring 7 terlempar. Kan tapi kamu nggak ada worry itu kan, lingkungan aku banyak yang poligami. Nggak worry. Ya sebenarnya worry, tapi kan gimana kita mindsetnya tuh gimana gitu. Setiap berdoa yang baik-baik aja. Aku nggak bisa ngebayangin kayak gimana ya kalau suami kamu poligami. Ya nggak tahu, aku kan belum terjadi. Terus kan siapa yang tahu kalau Allah tiba-tiba menguatkan aku. Jangan bahagia kayak gitu.
Aku nggak tahu Allah tiba-tiba menguatkan aku di poligami misalnya, atau tiba-tiba ya emang nggak ada takdirnya, ya sudah lah kita berdua aja. Udah ya, stop sampai di sini ya. Oke, kita close pembahasan poligami. Ya, intinya aku tidak menolak poligami, tapi karena kamu berjanji tidak akan poligami, ya sudah. Semoga suamiku bisa memegang janjinya gitu aja. Tapi tenang, aku juga istilahnya yang memahami bahwa monogami itu juga sunnah kok. Jadi don't worry. Sambil gemeteran itu. Berasa karena gini kan aku baca kalau misalnya suami kan kamu sering keluar ya, ada di Jakarta, sedangkan aku ada baby sekarang, aku gak bisa ngikut-ngikut ngintil lagi kan. Kalau dulu kan ngintil terus ya. Iya, ngintil kemana-mana. Soalnya kan teman-temannya dia istrinya juga banyak, dia juga ada baby tapi ke anak sayang. Udah pokoknya hati bergetar ya. Tapi yang lingkungan aku berpoligaminya benar-benar ini bener gitu poligaminya. Iya benar. Bukan yang abal-abal. Emang ada poligami abal-abal? Banyak poligami kalau abal-abal ini bukan poligami sesuai dengan ketentuan. Dengan keluarga gitu kan. Ya aku mah cuma berdoa sama Allah semoga suamiku dijaga hati matanya. Kalau lihat wanita cantik cepat-cepat pulang ke rumah karena apa yang ada di perempuan itu ada juga di istri kamu. Tapi kalau lagi di jalan suami ada cewek cantik terus nengok itu kamu itu waktu itu. Tapi itu berarti masih normal. Normal sih. Normal daripada lihat cowok kan? Lebih ini ya. Iya, normal gitu. Ya, tapi aku sering kamu gitu jadi enggak apa-apa lah. Bodoh amat. Kalau ke mall kan cewek cuci matanya ke tas, ke ini kan gitu ya. Kalau cowok berarti kamu gitu? Enggak, aku ke barang juga, ada sepatu, ada apa. Di barang yang menempel di wanita, jadi kelihatan semuanya. Enggak lah, insya Allah. Aku kan dari anak band lagi memperbaiki diri. Sama aku pun begitu, kan aku juga gak baik-baik banget ya. Alhamdulillah. Udah ya skip, Harida. Ngomongin poligami. Nah terus ini nih aku mau nanya planning kamu. Pertama kesibukan kamu nih, kan kita punya activity masing-masing sebenarnya kan. You have a business, I do have same business kan. Kamu punya aku punya bisnis, terus kamu punya anak, aku punya anak dari kamu kan. Terus planning di rumah tangga juga kan kita harusnya di planning juga kan, biar gimana dari sudut pandang kamu nih seorang ibu muda baru punya anak, ini suami yang super sibuk suaminya ya maaf. Kamu juga kamu juga punya bisnis sendiri. Nah itu gimana sih kamu cara ngaturnya dari mulai kesibukan sekarang, ngurus anak, yang lain-lain apa sih sebenarnya? Apa mumet atau enggak gitu? Kalau mumet sih enggak, dinikmati aja karena kan justru ada hadirnya anak, masa kita jadi mumet kan nggak boleh gitu kan. Allah tuh udah kasih kepercayaan sama kita. Cuman sih aku memang aktivitas aku nggak seperti dulu sebelum nikah. Emang pas mulai nikah sama kamu juga kan udah dikurang-kurangin banyak kan. Memang tidak diizinkan juga. Jadi yang berjalan ya butik, toko waktu itu. Jadi sekarang memang aktivitas aku kayak zaman perawan lagi kan enggak itu kan. Karena waktunya udah sedikit banget rasanya kan. Terus baru punya anak, senangnya kan sama sepuin gitu. Jadi sekarang fokus aku belum mulai lagi yang lain-lain sih, cuman ya yang berjalan toko kosmetik aku, butik masih tutup karena kan Covid juga, aku nggak bisa ke Thailand kan. Jadi ya udahlah, lagi Covid juga, ya udah mending sama anak sama keluarga aja, meskipun ya sama suami juga ya, waktunya sedikit juga gitu. Tapi nanti udah mungkin bulan depan udah mulai lagi sih, rencana begitu. Tapi maksudnya nggak keluar kota ya, yang dekat-dekat dulu lah, khususnya toko sama butik lah minimal. Jadi anak tetap perhatiin, suami pulang juga akhirnya nggak kecapean. Kan kamu banyak maunya, sayang tolong minum, sayang tolong segala macam begitu. Istri kan tetap harus melayani suami kan. Oh iya jelas. Tolong ditambah apa bawahnya. Terus ini aku juga sekalian nih mau nyampein, kan waktu kamu hamil, terus papa kamu kan harus meninggalkan kita lebih dulu ya, di usia kan 8 bulan. Pasti kamu tuh sedih banget.
karena pasti pengen harusnya papa ngelihat cucunya kan. Cucu pertama itu pertama. Terus kedua, waktu kamu hamil, waktu kamu ngelahirin, aku kan dirawat kena COVID, ya kan, di rumah sakit. Nah terus kamu kan harus melahirkan anak kita tanpa aku di samping kamu. Jujur aku kan sempet, ya kalau orang-orang bilang aku tuh mati suri waktu di rumah sakit tuh. Jadi harusnya nggak ketolong lah. Dan karena saturasi 85 dan sebagainya, sampai masuk ke alam yang aku nggak tahu apa itu. Tapi sebelum masuk itu tuh aku mikirin kamu gitu. Mikirin kamu, gimana ya istri aku ngelahirin, gimana ya. Itu tuh di sisi lain sedih tapi jadi penyemangat aku gitu untuk sehat, sembuh dari COVID gitu, yang hampir membuat aku meninggal gitu. Nah aku minta maaf gak bisa dampingin kamu waktu kamu ngelahirin anak kita gitu. Terus aku pengen tahu perasaan kamu waktu itu seperti apa sih? Kayak bertubi-tubi kan? Sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Kok kamu sekuat itu gitu? Apa sih, aku sih mama papa aku bilang kalau ya sedih lagi deh. Kalau orang mau baik itu, mau berusaha lebih baik itu pasti kan ujiannya banyak. Tapi pas aku hamil malah ujiannya tuh berat banget buat aku. Jadi pas papa aku meninggal di usia aku kandungan 8 bulan, padahal udah banyak cita-cita cucu pertama papa aku gitu. Udah kebayang lah bahagianya gitu kan. Tapi ya qadarullah papa aku harus meninggal gitu duluan, ninggalin kita semua gitu, nggak sempet ketemu cucu. Itu kayak titik terendah. Aku sering jatuh gitu, baik dalam pekerjaan, pertemanan, soal keluarga, soal apapun itu aku sering jatuh. Tapi titik terendah aku pas ya papa meninggal di usia 8 bulan gitu. Tadinya kan aku requestnya ngelahirin ya seminggu sebelum papa aku meninggal, aku bilang, "Pak, aku ngelahirinnya pengen ditemenin papa, mama sama kamu," gitu kan. Tapi papa aku udah gak banyak respon. Kayak si papa udah tahu aja dia bakal pergi duluan. Ya mau gak mau, tadinya sih sempet kayak stres gitu, tapi aku mikirin kan ada si Queen juga, kalau aku gak kuat nanti si Queen gimana gitu. Jadi pada saat itu yang nguatin aku ya terutama keluarga ya si Queen gitu. Terus tibanya si Queen mau lahir, aku nganterin kamu dulu ke rumah sakit. Beberapa jamnya aku lahiran gitu. Tapi sebenarnya pas aku nganterin kamu di rumah sakit, aku kayak udah tahu aku mau lahiran. Cuman aku nggak mau panik, nggak mau bikin panik semua orang di situ. Jadi aku pura-pura aku nggak apa-apa gitu. Padahal kayaknya udah ketuban aku udah keluar kan. Tapi untungnya kan banyak keluarga, ada mama juga, mama nemenin terus aku. Ya lahiran pada saat itu mikirin kamu juga. Aku sempat, "Mama jangan bilang aku lahiran ya," gitu. Karena kasihan kamu takutnya makin drop. Karena kan waktu itu aku belum tahu kamu COVID kan. Liver gitu. Kalau liver kan karena pemikiran gitu. Jadi aku bilang, "Mama jangan bilang aku lahiran." Terus mama juga nggak bilang kamu COVID juga. Jadi kita saling menenangkan, saling menenangkan. Ya aku menenangkan kamu menenangkan aku. Padahal aku juga panik ya, namanya lahiran kan. Gimana sih nggak ada suami gitu. Ya berdoa aja sih, pasrah. Udah gitu aja, alhamdulillah selamat, anaknya sehat, kamu juga sehat gitu. Mudah-mudahan udahlah sampai sini aja sedih-sedihnya gitu. Tinggal bahagianya aja kan, apalagi ada anak. Mudah-mudahan lahirnya anak kita membawa berkah, kebahagiaan. Udah ditutup lah yang sedih-sedih ya. Ya udahlah. Udah lah, kita anak selesai kita aja deh. Takutnya bangun. Makasih banyak udah hadir di podcast gue. Terima kasih. Menjadi bintang tamu perdana. Dan memang aku pengen banget kamu yang pertama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Makasih semuanya. Oke. Rame kan ngundang aku. Bye-bye. Sampai ketemu di Assalamualaikum. podcast gue dengan bintang tamu yang lain. Assalamualaikum.